Oke, welcome back. Nah, di sini kita akan belajar cara menggunakan table ya. Kemarin data table itu untuk ya ibaratnya sebuah widget untuk menampilkan data ya. Nah, di sini table ini adalah ibaratnya kalau saya ngomong turunan dari widget seperti grid view dan sebagainya. Jadi ibaratnya kalian kalau membuat katalog gitu kan, itu kan harus di scroll kan. Tapi bagaimana kalau kita nggak mau scroll gitu, cukup ya seperti ini gitu kan, dan itu bisa auto resolusi dan kita bisa sesuaikan gitu. Dan nama widgetnya adalah table. Nah, jadi ya bisa tinggal panggil dan kita gunakan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja di sini kita langsung panggil table screen dot dot class table screen extends stateless widget table screen kk super kk add override di sini saya pakai itu ya Project IDX. Jadi kalau yang belum tahu Project IDX mungkin bisa tonton video saya yang sebelumnya. Tapi sedikit konteks di sini ini kelihatannya masa depan ya, walaupun sudah ada emulator, sudah ada web, tapi uh, tanpa resource yang mumpuni lah. Di sini pakainya web ya. Nah, walaupun saya ya mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin ini buat dilatih untuk AI coding mungkin ya. Ya, tapi lumayan lah ya untuk sekedar kita tidak butuh resource yang besar gitu. Di sini childrennya gitu kan, langsung kita panggil namanya table gini. Nah, table di dalamnya itu ada beberapa parameter gitu, border, children, column width, bla 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 dan sebagainya. Di sini saya sarankan ya yang pertama yang wajib diisi jelas childrennya seperti ini. Lalu ya modelnya kayak gini ya. Jadi dia bisa auto align walaupun panjang dan lebarnya itu berbeda gitu. Udah bisa auto disesuaikan. Di sini langsung pakai table row. Table row ini juga widget ya. Dan wajib diisi untuk childrennya juga. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita bebas ngisi apapun gitu kan. Container misalkan di sini width-nya panjangnya 100, height-nya mungkin 300, color-nya colors.blue misal. Nah, di sini langsung kontainer yang kedua langsung ada rekomendasinya kita ubah jadi mungkin 150-an. Dan yang ketiga kontainer langsung ada width-nya kita ganti 50, ini 150. Beda-beda ya kan. Ini ganti 200 saja. Nah, ini kalau kita save lalu kita table screen gini, save. Nah, bentuknya kayak gini kan. Nah, kalau kita mau tambah di row yang kedua, ibaratnya row kedua teks semua ya, kita coba di bawahnya table row. Jadi setiap row ini kita definisikan gitu kan, table row. Sini children lagi. Nah, mungkin di sini teks. Ini kolom 1. Teks. Kolom 2. Teks. Kolom 3. Kayak gini, save. Save. Nah, walaupun kita ngikut yang paling gede gitu kan. Kita ngikut yang paling gede. Jadi widgetnya di sini kan kolom 1, tapi dia udah makan ya ibaratnya udah auto align gitu kan. Nah, di sini ada berbagai parameter lain gitu. Nah, auto align ibaratnya. Ada border. Jadi border tuh kayak kalian bikin tabel di Excel gitu kan. Kalau border table.all kita save, dia nanti akan langsung bentuk kayak gini. Ada garis-garisnya. Bisa kita specify colornya juga. Misalkan colors.blue apa nih, purple aja.
Nah, warnanya jadi purple kan, dan segala macamnya. Bahkan kalian bisa untuk satu-satu aja gitu. Tabel border kalian pilih yang mana. Left, misal yang kiri aja. Border side, colors dot purple, pink coba. Kita save. Nah, yang warna pink yang ininya aja, yang bagian kirinya aja ya. Nah, dan bahkan tebalnya pun bisa kita set jadi 100 coba. Nah, setebal ini. Nah, seperti itu. Nah, terusan ini ada lagi column width gitu kan. Nah, jadi kita bisa untuk ibaratnya kan kalau default column width ada dua nih. Column width itu untuk per row, ibaratnya per baris, dan default column width itu untuk semuanya secara keseluruhan gitu. Nah, jadi kalau pakai column width itu kita harus pakainya map kan. Jadi modelnya gini, strip E. Nah, lalu nomor baris yang pertama ini kan row yang pertama yang atas, row kedua yang ke bawah. Nah, seperti ini. Walaupun nggak kelihatan bedanya gitu kan, karena kita pakainya ada fixed column, ada banyak nih, ada banyak fixed column, flex, fraction, intrinsic. Kalian bisa coba sendiri di rumah gitu kan, apa bedanya gitu, mungkin sampaikan di kolom komentar gitu. Nah, tapi di sini untuk ngatur per barisnya pakai column width dan bentuknya pakai kurung perawal. Sedangkan kalau default column width dia secara keseluruhan langsung pakai gitu. Nah, mungkin kalau kalian ingin specify sesuatu, nah bisa pakai ini gitu. Lalu ada default vertical alignment. Nah, jadi default vertical itu ini kan bentuknya kan beda-beda nih, agak ke atas, agak ke bawah. Nah, biasanya kan kita kan bisa ke centerin gitu, di center. Mana nih center? Middle. Save. Nah, ke tengah semua. Nah, lalu mungkin ada text baseline dan text direction. Nah, ini yang kayak biasa lah ya, text direction dan segala macamnya. Mungkin kalian bisa text sendiri di rumah gitu. Dan mungkin itu untuk widget table gitu, yang mana itu menurut saya kalau kalian lebih memilih yang kayak model katalog gitu, yang nggak perlu di scroll, cuman ditampilin sekilas aja dan auto align juga, daripada kita buat yang model padding lalu kita jarakin satu-satu, kelihatannya cukup time consuming ya di sini, tapi ada tabel gitu. Nah, mungkin kita bisa specify di dalam kontainernya itu pakai padding dan segala macamnya. Dan di sini kalau dari sesi review itu ada berbagai parameter gitu, tapi yang paling wajib diisi adalah childrennya, yaitu isi ya widgetnya gitu kan. Kalau nggak ada isinya gimana gitu. Nah, di dalam tabel di childrennya itu harus kita specify per row atau per baris itu isinya apa aja gitu kan. Nah, jadi dalam tabelnya itu ada kontainer, kalian isi bebas gitu. Di sini ya ada decoration dan segala macamnya, ya seperti biasa lah ya. Di sini saya cuma pakai kontainer dan teks gitu kan, dan bisa dilihat langsung auto align gitu. Nah, cuman kelemahannya saya belum melihat untuk yang default yang modelnya yang di tengah gitu. Jadi kan itu kan masih vertikal kan, tapi saya belum lihat yang horizontalnya itu gimana ngaturnya gitu. Cuman karena cuman ada parameter kayak gini gitu. Lalu kalau kalian ingin ada tabelnya juga gitu kan, bener-bener tabel bordernya, kalian bisa specify border gitu. Ada banyak tipenya, ada yang border untuk kiri atau tengah doang atau simetrik, atau untuk semuanya itu bisa di specify. Lalu ada dua parameter yang hampir sama. Yang pertama column width, untuk per baris kalian panjangnya gimana. Nah, untuk yang default column width itu untuk semuanya secara keseluruhan, dan untuk default vertical alignment itu untuk ngatur layak ketinggiannya itu sama, biar dia sama-sama di tengah dan sebagainya macamnya. Dan mungkin itu, komen di kolom komentar gimana kalian menggunakan table ini. Mungkin itu, thank you. Kalian ingin bantu channel ini bisa klik subscribe gitu kan, dan kalau kalian suka dengan konten ini mungkin bisa share ke teman-teman kalian gitu. Dan thank you and see you di next video. Bye bye.